Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas materi terkait bab 5, yaitu yang pertama kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti kita akan membahas prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan perantara basmalah tadi kita dapat diperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tadi kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Mungkin di sini teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi atau sudah familiar dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pribadi yang mempunyai sikap yang sangat terpuji dan bisa dijadikan suri tauladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Baik dari perilaku beliau atau pribadi beliau maupun dari cara memimpin rakyat-rakyat beliau. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu atau hal ini tercermin dari sikap beliau dan akhlak beliau. Sejak kecil Umar bin Abdul Aziz diajarkan ilmu pengetahuan agama dan memiliki banyak berbagai pengalaman. Ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat agamanya. Ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun beliau sudah menjadi seorang khalifah. Kesopanan dan kesantunan Umar memang patut kita tauladani agar sikap dan perilaku kita terhindar dari sikap sombong dan sikap angkuh. Kelebihan apapun yang kita miliki, baik itu berupa jabatan atau menjadi seorang penguasa, memiliki kekayaan yang sangat banyak dan memiliki banyak keberhasilan yang telah dicapai, itu semua hanyalah bersifat sementara. Pada hakikatnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz tidak hanya cerdas. Umar bin Abdul Aziz itu tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat dan politikus yang demokrat. Umar melarang seluruh keluarganya atau seluruh pengikutnya, seluruh pendukungnya mencaci maki kepada pihak-pihak yang berseberangan politik beliau. Seorang khalifah atau Umar bin Abdul Aziz memiliki hati yang sangat lembut dan pemaaf. Hati yang lembut dan jiwa pemaaf hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Kita harus tanggap dan peduli terhadap kesusahan dan penderitaan yang dimiliki oleh orang-orang yang di luar sana. Dalam artian kita harus menumbuhkan rasa empati atau kepekaan sosial terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz walaupun masa pemerintahannya
relatif sangat singkat, yaitu kurang lebih 3 tahun. Namun banyak sekali perubahan yang beliau lakukan. Umar melakukan sebagai atau berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur, dan penginapan bagi musafir, dan lain sebagainya. Salah satu prestasi yang sudah dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu yang pertama yaitu kodifikasi hadis. Kenapa Umar bin Abdul Aziz telah memiliki ide kodifikasi hadis, yaitu yang pertama karena banyak hadis-hadis yang ada di masyarakat atau yang berkembang di masyarakat itu banyak tersebarnya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis maudhu, sehingga Umar bin Abdul Aziz di sini mencetuskan ide berupa kodifikasi hadis untuk memilah mana hadis palsu dan mana hadis yang asli. Dan yang kedua yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan bangsa Mawali atau kaum Mawali yang pada masa khalifah sebelumnya muncul konflik yang berlebihan atau yang dikenal Arabisme yang disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Jadi, setiap ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga sebagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pasti ditentukan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Misalnya toleransi antar kelompok. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, yaitu berupa pertama tentang kesolehan Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua yaitu prestasi Umar bin Abdul Aziz berupa kodifikasi hadis, dan yang kedua yaitu melerai atau mendamaikan antara kaum Mawali yang ada di wilayah beliau. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk menjaga protokol kesehatan dan yang terpenting 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.